Ayo, kali ini kita akan membuat jurnal penyesuaian, buku besar penyesuaian, dan neraca saldo penyesuaian. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ternyata dari neraca saldo yang telah kita buat, ada beberapa data yang perlu kita sesuaikan. Yang pertama adalah data tentang perlengkapan, kemudian data tentang peralatan, kemudian data tentang sewa, dan terakhir, ternyata ada beban listrik yang belum dibayar. Nah, maka dari soal tadi, diminta untuk membuat jurnal penyesuaian dan membuat laporan keuangan. Di sini sudah saya sandingkan format jurnal penyesuaian di samping neraca saldo, karena ada beberapa kasus yang kita itu harus melihat ke neraca saldo. Nah, langsung saja kita mulai ke soal pertama. Di sini soal pertama, sisa perlengkapan yang masih ada sebesar 1.800.000. Langsung kita masukkan ke date Februari 2023 tanggal 28. Nah, kenapa tanggal 28? Karena kita itu menggunakan akhir periode, dan akhir periode di bulan Februari itu tanggal 28. Di neraca saldo surplus itu 5 juta dolar. Nah, berarti kita kurangkan dengan 1.800.000 dolar. Maka hasilnya adalah 3.200.000 dolar. Untuk soal kedua, ditetapkan penyusutan peralatan atau equipment sebesar 10%. Kita tulis dulu debit kreditnya. Di debit beban penyusutan, sedangkan di kredit akumulasi penyusutan peralatan. Untuk menentukan nilainya, kita bisa lihat ke neraca saldo. Di debitnya itu 5 juta, berarti 5 juta dikali 10%, hasilnya adalah 500. Soal nomor 3, sewa dibayar untuk 1 tahun, terhitung mulai bulan Februari 2023. Kita menggunakan metode harta, berarti debitnya itu lawannya dari sewa dibayar di muka. Maka debitnya adalah beban sewa atau rent expense, dan kreditnya itu sewa dibayar di muka. Begini caranya untuk menentukan besarannya. Karena kita sedang di bulan Februari, sedangkan dibayar di bulan Februari juga, berarti kita baru bayar untuk 1 bulan. Nah, berarti 1 dibagi 12 dikali 1.500.000. Hasilnya adalah 125.000 dolar. Nah, untuk yang terakhir ini kita tidak perlu melihat ke neraca saldo. Kita bisa saja langsung tulis, berarti beban listrik atau electricity expense bertambah di debit sebesar 400 dolar, kemudian akun payable-nya bertambah sebanyak 400 dolar di kredit. Kenapa akun payable? Karena belum dibayar, jadi posisinya adalah hutang. Jurnal penyesuaiannya telah selesai. Sekarang kita lanjutkan untuk memposting ke buku besar penyesuaian. Di sini sudah saya siapkan formatnya. Saya menggunakan format seperti ini. Sekarang kita kelompokkan akun-akun yang telah disesuaikan. Nah, kalau kayak case kayak gini kan dia nggak ada. Berarti kita langsung saja masukkan case yang di awal. Kalau misalnya ada penyesuaiannya, berarti nanti di date di bawahnya itu, di explanation-nya kita tambahin jurnal penyesuaian. Kayak di supplies. Surplus yang pertama, debitnya kita ambil dari neraca saldo, sedangkan kreditnya kita ambil dari jurnal penyesuaian. Nah, untuk rumus balance-nya itu sama aja, seperti yang di atas ini, kita ambil saja, kita copy, dan kita paste untuk di samping. Sekarang yang equipment, kita bisa lihat equipment itu cuma ada 1 di neraca saldo, jadi kita masukin di debit, kemudian balance-nya kita ambil juga dari debit itu. Untuk akun receivable juga sama, caranya seperti itu. Private-nya kita ambil dari neraca saldo, sedangkan kreditnya kita ambil dari jurnal penyesuaian. Akun payable juga sama, di sini ada 2. Yang pertama kita ambil dari neraca saldo, yang kedua kita ambil dari jurnal penyesuaian. Karena akun payable itu akun liabilitas, jadi balance-nya itu sama dengan balance ditambah kredit dikurang debit. Nah, kapital tinggal kita masukkan. Private juga sama, tinggal kita masukkan saja. Untuk selanjutnya kita menggunakan cara yang sama sesuai kedudukan akunnya. Jangan sampai debit sama kredit tertukar, dan cara balance-nya jangan sampai tertukar.
Untuk run expand, kita isi explanation-nya dengan jurnal penyesuaian karena di neraca saldo itu belum ada. Jadi akun-akun baru yang kita pakai di jurnal penyesuaian, kita tulis explanation-nya dengan jurnal penyesuaian. Nah, sekarang kita sudah selesai. Setelah ini kita membuat adjusted trial balance atau neraca saldo penyesuaian. Untuk formatnya seperti ini, sama saja nggak jauh beda dari trial balance yang telah kita buat. Hanya saja di sini keterangannya itu adjusted trial balance. Dan kita tambahkan akun-akun baru yang kita telah pakai di jurnal penyesuaian. Sekarang tinggal kita masukkan saldo-saldo yang ada di buku besar ke format adjusted trial balance. Nah, kita perhatikan dia itu akun debit atau kredit. Kemudian setelah itu kita jumlahkan, dia itu balance atau enggak. Kalau hasil balance, maka kemungkinan adjusted trial balance yang kita kerjakan itu sudah benar. Oh iya, service revenue-nya belum kita balance. Jadi kalian jangan sampai lupa untuk membalance-nya dulu ya. Nah, biar gak manual, jadi kita itu cukup dengan ketik sama dengan, kemudian kita pilih kotak mana yang akan kita masukkan saldonya. Nah, ketika kita enter, maka otomatis saldonya itu akan muncul di situ. Nah, kita bisa lihat bahwa hasilnya itu balance, berarti kemungkinan besar neraca saldo yang kita bikin itu telah benar. Oke guys, untuk laporan keuangannya di video selanjutnya ya.